Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nur Khaironisa. Di video ketiga ini saya akan membahas tentang software, yang di dalamnya adalah pengertian software, fungsi-fungsi software, jenis-jenis software, spesifikasi software, dan juga contoh-contoh dari software. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik dan kita bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Selanjutnya, perangkat ini dikomplikasikan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, software merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Lalu, apa saja fungsi pada software? Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Dan yang terakhir, perangkat lunak komputer ini juga dapat kalian gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Selanjutnya, software dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Yang kedua ada bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contohnya seperti Java, PHP, HTML, C++, dan lain-lainnya. Program aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama, yaitu merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Hardware adalah jenis perangkat lunak yang dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Open source merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Kalian juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer, seperti sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Yang kedua adalah aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Yang ketiga, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing, yaitu proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan lain. Atau lainnya seperti NMS, yaitu Network Management System.
NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Selanjutnya ada contoh-contoh dari software. Contoh software yang pertama adalah Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kalian gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang kedua adalah Microsoft Office PowerPoint, yaitu software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kalian bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang keempat ada Mozilla Firefox. Mozilla Firefox yaitu sebuah software yang berguna yang dapat kalian gunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kalian ketahui. Dalam sebuah komputer, memang tidak akan terlepas dari namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya, setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya, maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut, tidak bisa jika tidak ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia, berdasarkan fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Baik, di video kali ini kita sudah membahas tentang apa itu software, fungsi-fungsi software, apa saja jenis software, serta contoh-contoh dari software itu sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih!